Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya dengan Dr. Radoyendra, MSc, dengan isu yang cukup menarik. Seperti biasa, isu-isu ini muncul akibat permintaan beberapa rekan, beberapa mahasiswa, yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai faktor terpenting dalam melaksanakan pembuatan skripsi atau riset, yaitu adalah bagaimana terpenuhinya data yang baik, data yang cukup banyak untuk dapat menghasilkan suatu riset yang dapat dijadikan sebagai skripsi ataupun dapat menjadi sebuah riset artikel di beberapa jurnal yang terbaik tentunya. Nah, kita ketahui bahwa pada masa pandemik COVID-19 ini terjadi kerumitan dalam mendapatkan data. Di antaranya tentu disebabkan adanya batasan untuk berada di tempat keramaian, dan ini menjadi suatu permasalahan atau yang dapat menjadikan tugas untuk mencari data tersebut menjadi sangat rumit. Belum lagi masalah isu data itu dikomersialkan, sehingga untuk mendapatkan data dalam menghasilkan suatu riset yang terbaik itu mengeluarkan kos atau biaya yang banyak. Nah, oleh sebab itu pada pertemuan kali ini saya mencoba memberikan satu solusi yang cukup menarik. Bagaimana menjamin ketersediaan data tadi dapat memuaskan para periset atau para mahasiswa untuk melakukan pembuatan skripsi. Nah, tentu saja data yang ada haruslah memenuhi beberapa kriteria sehingga menjadi dapat dijadikan sebagai bahan riset yang baik. Di antaranya adalah data itu terus terbarukan dan data itu tentunya banyak. Oke. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kita memberikan suatu judul adalah memaksimalkan website sebagai sumber data riset di masa pandemi COVID-19. Nah, kita ketahui bahwa masalah data ini di masa pandemi COVID-19 itu telah menjadi isu utama terhadap mahasiswa, di mana terjadinya kesulitan dalam membuat skripsi diakibatkan oleh susahnya mencari data. Jadi permasalahan skripsi di masa COVID-19 ini itu telah menjadi suatu isu yang seolah-olah viral di dunia maya. Ada isu-isu yang penting diantaranya adalah mahasiswa curhat di masa pandemi ini dalam menyelesaikan skripsi, atau ada beberapa topik juga yang menyebutkan bahwa di beberapa media skripsi mandek di saat pandemi, dan beberapa juga media online juga menulis seperti yang kita lihat di sini adalah berjuang menyelesaikan skripsi di tengah pandemi. Juga diantaranya adalah ada beberapa website juga menampilkan keluh kesah mahasiswa dalam mengerjakan skripsi di
tengah pandemi. Nah, artinya apa? Di masa pandemi ini, masalah skripsi itu telah menjadi pembahasan sendiri, telah menjadi topik yang hangat hingga ditulis oleh beberapa media online. Nah, tentu banyak permasalahan skripsi ataupun riset di masa pandemi ini yang telah dibincangkan oleh beberapa peneliti, mungkin oleh beberapa mahasiswa, apa yang menjadi kendala dalam membuat riset, dalam membuat skripsi di masa pandemi ini. Nah, satu masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, seperti yang telah kita bahas di awal tadi, adalah mengenai masalah ketersediaan data. Karena data ini merupakan roh utama dari penelitian. Nah, ada beberapa masalah data yang perlu kita bahas, adalah diantaranya adalah dosen mengeluhkan akses data. Dosen mengeluh bahwa akses data penelitian yang sulit dan dikomersialkan. Jadi artinya apa? Data di negeri kita pada khususnya adalah banyak dikomersialkan. Berbeda dengan beberapa negara maju lainnya, di mana data tersebut tersedia secara gratis yang dapat digunakan oleh para peneliti, para dosen, dan para mahasiswa. Dan berbeda halnya dengan di negara kita sendiri. Digratiskan pun kadang-kadang terbatas pada kurun waktu tertentu. Sedangkan kita tahu bahwa data yang besar, data yang banyak akan menjadikan suatu penelitian itu akan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan menghasilkan hasil yang memuaskan, dengan tingkat error yang kecil. Nah, oleh sebab itu, pada perbincangan kali ini, kita akan coba membahas, memberikan solusi, atau memberikan sedikit solusi agar permasalahan data ini dapat diselesaikan dengan baik. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan website-website, baik website pemerintah maupun website swasta. Nah, dalam website ini diberikan data-data yang sangat banyak sekali. Tetapi kadangkala kita tidak paham atau kita tidak mempunyai pengetahuan untuk bagaimana data ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan skripsi ataupun bahan riset bagi dosen itu sendiri yang dapat dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang baik. Nah, sebagai contoh, kita akan lihat website yang terdapat di Departemen Pendidikan. Jadi ada website Puspendix. Jadi kalau kita lihat ada website puspendikemdikbud.go.id. Nah, dalam website ini ada data nilai-nilai UN seluruh Indonesia, per provinsi, per kabupaten, per kecamatan. Artinya adalah kita dimanjakan dengan data-data hasil nilai UN se-Indonesia. Jadi kalau kita lihat website ini, kita buka sedikit, kita diberikan nilai-nilai seperti kalau kita lihat misalnya dalam website, dalam tampilan ini, kita diberikan data hasil UN untuk beberapa pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan seterusnya untuk tahun yang bergerak dari tahun 2015, 16, 17, dan seterusnya. Mungkin yang terbaru sudah dikeluarkan.
Nah, artinya data ini melimpah untuk nilai UN diberikan di dalam website puspendix.kemdikbud.go.id. Data ini untuk seluruh Indonesia, per provinsi, per kabupaten, dan per kecamatan. Nah, artinya apa? Data yang banyak ini tentu dapat dimanfaatkan, dapat digunakan jika menemukan metode yang tepat. Dalam hal ini adalah metode statistik yang tepat. Apalagi jika data tersebut kita lengkapkan dengan beberapa website dari Dinas Pendidikan, di antaranya adalah seperti website, di antaranya adalah website Dapodikdasmen, kemdikbud.go.id. Nah, dalam data ini, dalam website ini, setiap sekolah yang seperti diceritakan pada website sebelumnya, itu lebih dilengkapkan lagi dengan informasi-informasi menarik. Ada jumlah guru, ada jumlah siswa laki-laki, dan yang menarik adalah dalam website ini juga diberikan data spasial, artinya data lokasi sekolah tersebut. Jadi kita dapat bayangkan, kita memiliki data jumlah, data nilai UN, kita memiliki data jumlah siswa laki-laki, kita memiliki data jumlah siswa perempuan, dan kita memiliki informasi lokasi dari sekolah tersebut. Lokasinya berbentuk data latitude longitude. Nah, jadi artinya apa? Jika data tersebut dilengkapkan dengan data lokasi, latitude, longitude suatu sekolah, dan data nilai UN sekolah yang bersangkutan, dan data jumlah siswa laki-laki, siswa guru. Artinya banyak yang dapat kita lakukan. Banyak yang bisa kita hasilkan suatu riset yang memang sangat layak untuk dijadikan skripsi oleh mahasiswa ataupun riset artikel oleh dosen. Nah, sekarang tinggal kepada kita. Bagaimana teknik kita, bagaimana cara untuk mengupgrade data tersebut sehingga menjadi bahan yang menarik untuk dipublikasikan. Nah, di antaranya adalah dengan cara kita mengupgrade suatu penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang. Oke. Nah, bagaimana data tadi dapat dimanfaatkan? Bagaimana data tadi dapat dijadikan sebagai suatu hasil riset? Nah, di antaranya adalah dapat kita lakukan adalah mengupgrade atau memperluas riset yang telah dilakukan oleh orang lain sehingga kita dapat menghasilkan suatu riset baru yang mana dilandasi oleh riset yang sebelumnya. Contoh misalnya, ada suatu riset artikel yang telah diterbitkan oleh suatu jurnal tertentu, jurnal GRIS, Journal on Social Sciences, di mana riset artikel tersebut berjudul The Influence of Sex and Gender on English Language and Mathematics Performance, dan bla bla bla. Nah, dalam jurnal ini, di mana jurnal ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa ternyata ada pengaruh jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan dalam mata pelajaran bahasa Inggris dan matematik. Nah,
kalau kita lihat dalam jurnal tersebut, masih dilandasi oleh statistik deskriptif biasa. Artinya ada frekuensi, ada jumlah, dan ada beberapa pertanyaan yang mengarah kepada kemampuan laki-laki atau perempuan dalam menguasai pembelajaran matematik dan bahasa Inggris. Artinya apa? Dalam riset artikel yang telah terbit di jurnal yang baik ini telah dibahas mengenai pengaruh antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan dalam penguasaan bahasa Inggris dan matematik menggunakan teknik statistik sederhana, yaitu menggunakan beberapa kuesioner yang pertanyaannya tentu yang mengarah kepada kemampuan laki-laki atau perempuan dalam mata pelajaran bahasa Inggris atau matematika, dan terus dikolektif, dihitung, dan ditampilkan dengan menggunakan tabel, sehingga dapatlah suatu keputusan bahwa jika laki-laki banyak dalam sekolah tersebut, ternyata matematik bahasa Inggrisnya baik. Jika perempuan yang banyak dalam suatu sekolah tersebut, dan akan meningkatkan pengaruh matematika. Nah, ini tentu riset yang baik. Saya tidak bisa mengatakan risetnya tidak baik, karena saya sendiri pun tidak tahu bagaimana cara metodologi. Teman telah diterbitkan, artinya dapat diterima oleh penerbit. Nah, riset seperti ini akan kita kembangkan, akan kita perluas dengan menggunakan informasi yang ada pada website sebelumnya. Kita tahu dalam website sebelumnya, di situ ada informasi jumlah laki-laki, jumlah perempuan, nilai UN matematika, dan nilai UN bahasa Inggris, plus ada data tambahan berupa titik lokasi, latitude, longitude, atau dalam bahasa kita dulunya, letak bujur timur, lintang selatan, setiap sekolah yang ada di Indonesia. Artinya apa? Jika data-data yang ada pada website tersebut kita susun atau kita organize menjadi baik, seperti kita susun seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada SMP Negeri 22, ada letak latitude, longitude, ada nilai bahasa Inggris, ada nilai matematika, dan data ini latitude longitude-nya kita petakan atau kita letakkan kepada peta, suatu peta Pekanbaru. Ini adalah yang saya jadikan contoh, ini adalah contoh di Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam kota Pekanbaru tadi, beberapa sekolah, semua sekolah pada Pekanbaru kita ambil, lalu kita petakan. Jadi titik hitam merupakan lokasi sekolah yang ada di Pekanbaru. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan data seperti ini? Nah, data nilai matematika, bahasa Inggris tadi, dan nilai data laki-laki dan perempuan tadi akan kita petakan kepada suatu kawasan Pekanbaru dengan menggunakan teknik kriging. Jadi yang dimaksud kriging ini adalah menginterpolasi data yang tidak ada pada suatu lokasi berdasarkan informasi yang ada di sekelilingnya. Jadi berdasarkan informasi-informasi yang ada pada website tadi, kita bisa menghasilkan suatu hasil riset yang sangat baik berupa pemetaan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasil peta yang dihasilkan datanya melalui website, lalu kita gunakan teknik analisis spasial, terutama teknik interpolasi kriging. Kita tahu dalam interpolasi kriging itu ada, nanti kita ketemu semivariogram, ada beberapa rumus untuk interpolasinya.
Di antaranya mungkin menggunakan model Gaussian dan seterusnya, kita akan mendapatkan semua data yang tidak diketahui. Kita dapat mengetahui data yang tidak ada pada suatu lokasi tertentu yang dapat kita hitung berdasarkan di sekitarnya yang memiliki data. Jadi kalau kita lihat hasil yang kita dapat, gitu, misalnya ada sebaran pelajar pria SMP Sepekanbaru. Jadi merah ini menunjukkan rendah, semakin ke atas, semakin hijau dia semakin meninggi, dan ini adalah jumlah matematika. Nah, kalau kita lihat ternyata apa? Di sebelah utara, contoh sebelah utara artinya jika mahasiswa itu banyak, laki-lakinya banyak, maka akan menghasilkan nilai matematikanya akan menurun. Artinya apa? Ada hubungan antara jumlah laki-laki dan pembelajaran matematika. Dan ini sesuai dengan jurnal yang telah terbit sebelumnya, yang dibuat berdasarkan teknik statistik deskriptif biasa. Menggunakan kuesioner, lalu mereka putuskan. Sedangkan yang kita lakukan, kita melakukan teknik analisis spasial. Namun tidak semua daerah seperti itu. Contoh misalnya di sebelah timur. Oke, kita lihat sebelah timur. Di sini merah artinya jumlah pelajar laki-lakinya rendah, dan juga di sini disupport oleh matematikanya yang rendah. Artinya apa? Hasil riset yang sebelumnya itu ternyata kalau kita petakan ke dalam suatu kawasan tertentu, dalam hal ini Pekanbaru, tidak semua daerah yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh dalam riset sebelumnya. Di mana dalam riset sebelumnya artinya adalah ada hubungan terbalik antara matematika dan jumlah pria. Jika jumlah prianya banyak, jumlah matematikanya nurun. Ternyata tidak seluruh daerah Pekanbaru yang mengaminkan riset tersebut. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, kita telah berhasil menghasilkan suatu riset yang berbeda dengan riset sebelumnya. Berdasarkan statistik demografi, statistik deskriptif biasa, kita pertingkatkan dengan menggunakan teknik yang disebut dengan teknik analisis spasial. Nah, lalu riset ini juga telah kita coba untuk terbitkan, ternyata dapat diterima oleh beberapa jurnal. Nah, kita beri riset tersebut dengan judul Spatial Analysis for Detect Gender Influence on Score Test English Language and Mathematics Subjects Junior High School in Pekanbaru. Artinya apa? Kita telah berhasil menghasilkan suatu riset yang baru yang merupakan perluasan dari riset sebelumnya dengan memanfaatkan data dalam website Kementerian Pendidikan yang telah kita bahas. Oke, kita lanjut. Lalu kita akan coba kembali kepada informasi pada website lainnya. Ada satu lagi website yang sangat menarik yang berisi penuh tentang info data iklim. Dalam HTTP, www dan seterusnya di websitenya. Dalam website tersebut dihasilkan beberapa data tentang iklim yang sangat berguna untuk seluruh dunia. Nah, data yang ini, data dalam website tersebut, kalau kita buka isinya, itu dapat berupa data-data yang sangat luar biasa. Di situ ada data temperatur, ada data kecepatan angin, dan ada data hujan yang dilengkapkan dengan data tahun, bulan, dan tanggal. Dan data ini update, diperbarui terus. Nah,
Kalau seorang statistik, banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan data ini. Untuk data time series misalnya, menggunakan pemodelan Box-Jenkins, baik dia ARMA atau ARMA dalam meramalkan, atau menggunakan probability modeling terhadap temperatur, data suhu, data kecepatan angin, wind speed, dan data hujan yang ada dalam website yang diberikan. Kalau begitu, kita lihat dalam website itu sendiri banyak data diberikan. Hanya tinggal kepada kita bagaimana kita untuk mengupgrade data tadi menjadi suatu hasil riset yang sangat bermanfaat atau skripsi. Nah, data-data ini juga telah kita hasilkan beberapa riset artikel, di antaranya adalah analisis extreme rainfall event in Pekanbaru, dan ada identification of potential wind speed for energy in Pekanbaru. Nah, artinya saya sebagai orang Pekanbaru, saya bisa menyajikan informasi yang lain, tidak hanya berupa data, tapi berupa riset artikel. Saya bisa menyajikan itu, saya bisa memberikan masukan atau bisa memberikan informasi yang tidak hanya berupa data kepada yang berwenang, yang memerlukan. Saya bisa menceritakan seperti ini pemodelan hujan ekstrim. Saya bisa menceritakan begini loh potensial kecepatan angin di Pekanbaru untuk energi. Nah, begitu juga Anda yang berada di daerah lain, di daerah Jawa kah, di daerah Sumatera Barat kah, atau di daerah dimanapun Anda berada, di dunia ini, bukan di Indonesia, dengan menggunakan website tadi, saudara bisa mendapatkan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Jadi, tidak ada keterbatasan data sekarang. Dalam masa COVID-19 ini, kita bisa berbuat lebih. Kita bisa bekerja dari rumah untuk menghasilkan suatu riset-riset yang baik tentunya. Terus ada lagi riset yang menarik, website yang menarik, diantaranya adalah suatu informasi tentang data COVID-19 itu sendiri. Nah, ada lagi suatu riset yang baik, sumber data yang baik, yaitu sumber data virus corona itu sendiri. Ada beberapa website yang menyajikan data itu untuk dunia. Ada ini kematian baru, ada total kematian baru, ada kasus terbaru. Data ini update mengenai jumlah pasien positif, jumlah pasien yang mati di dunia ini. Nah, ini semua telah saya bahas, ya, pemodelan COVID ini telah saya bahas di YouTube saya, di mana dapat Anda lihat nanti di YouTube ini link videonya. Nanti silakan saudara cari bagaimana saya memanfaatkan data coronavirus ini menjadi suatu bahan penelitian yang sangat baik. Saya menggunakan isu mixture probability modeling dalam membahas masalah virus corona ini di beberapa negara. Silakan simak atau tonton YouTube saya tentang bagaimana saya menggunakan pemodelan peluang untuk data virus ini. Nah, jadi kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa permasalahan data itu telah terselesaikan. Tidak ada yang rumit jika kita dapat memaksimalkan website-website yang ada di dunia maya ini. Kita maksimalkan dengan pengetahuan statistik kita sehingga dapat menjadikan bahan skripsi dan bahan riset. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini.
Semoga bermanfaat untuk bekerja di rumah dalam menghasilkan skripsi bagi mahasiswa atau riset bagi dosen. Patuhi protokol kesehatan COVID-19, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.